Oke, saya jadikan Ibu host. Nanti kalau mau share PPT biar bisa. Nah, selamat siang Ibu, selamat datang di ujian. Ujian ini nanti akan melewati 3 tahapan. Yang pertama simulasi maksimal 10 menit. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab tentang modul ajar, PTK, P5, dan juga terakhir melantunkan Trisambil. Itu yang pertama, silahkan bisa dimulai ya. Izin yang share ini ya, Pak. Oke, Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu ya. Bagaimana keadaan anak-anak pagi hari ini? Sehat? Sehat ya. Sementara anak-anak dalam keadaan sehat serang kami ya. Untuk bajunya, ayo coba. Ipan itu bajunya, dasinya tolong dilengkapi dulu pakai dasi yang benar. Oh ini sudah bagus. Tolong pakai dasi yang baik ya Ipan. Nanti yang diteruskan itu seperti itu pada tata tertibnya sudah tahu anak-anak. Oke. Untuk sebelumnya Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Ada nggak tidak yang tidak masuk hari ini? Nihil? Oke, nihil baik. Semua sekolah nak ya. Baik. Untuk berikutnya absensi sudah Ibu lakukan. Sekarang mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Baik, untuk doa sebelum mulai Ibu akan pimpin sendiri ya. Silakan ambil sikap mustikarana. Berdoa dimulai. Masaro aswati namo astubhyam warade kamon mupini sietyo arambo karya sami siadi arapawan kume sadang ikut. Doa sudah selesai. Nah, anak-anak sekarang sebelum Ibu memulai dalam yang namanya pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak di rumah sudah belajar atau membaca-baca materi yang akan kita bacakan pada pagi hari ini atau yang akan kita bahas pada pagi hari ini di rumah? Sudah? Oke, kalau sudah, nah sebentar seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu kan selalu akan memberikan yang namanya kuisis, ya, kuisis ataupun yang namanya tes atau pretest yang akan diberikan itu tujuannya untuk mengetahui apakah anak-anak sudah dapat membaca materi sebelumnya di rumah, biar tidak nanti begitu masuk di sekolah, Ibu mau menjelaskan apa, anak-anak bingung nanti, materi apa ini. Nah, sedangkan kalau anak-anak sudah belajar di rumah, paling tidak anak-anak pasti sudah mengerti, oh ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, untuk berikutnya kita mulai dulu untuk Ibu memberikan soal pretest ya, nak ya, biar nggak bosan, biar nggak terus kuisis aja. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan soal pretest dulu untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam apakah sudah belajar ataukah sudah pernah membaca materi terkait tentang materi kali ini adalah catur perusahaan itu sendiri. Baik, untuk waktu Ibu berikan untuk anak-anak menjawab soal pretest ini, silakan dijawab atau ditulis di buku latihannya. Untuk waktu Ibu berikan, silakan. Baik, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, anak-anak nanti hasil dari soal pretest ini nanti akan digunakan sebagai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk menentukan kelompoknya nanti. Anak-anak nanti dalam proses belajar kita, Ibu akan bagi anak-anak dari 2 kelompok pada pagi hari ini. Nah, dari hasil inilah nanti akan Ibu tentukan anak-anak dapat di kelompok A atau di kelompok B. Nah, ya, baik. Kalau sudah dikumpulkan pekerjaannya, nah sekarang kita berikutnya akan melaju tentang
apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, harus tahu juga apa tujuan pembelajarannya ini hari ini, biar nanti ujung-ujung ibu sudah masuk dan sudah menjelaskan aja, atau anak-anak sudah menerapkan materinya secara langsung. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang satu, menjelaskan tentang ajaran catur perusa arta dengan tepat, dan yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari catur perusa arta itu sendiri. Nah, ibu harapkan nanti di saat dalam proses pembelajaran nanti ini anak-anak itu bisa benar-benar mengerti tentang apa sih sebenarnya pengertian dari catur perusa arta itu, dan pembagian dari masing-masing pembagian dari catur perusa arta itu sendiri. Ya, tidak hanya sekedar dipelajari, tetapi anak-anak pun bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari. Udah, nak ya? Baik, nah sekarang Ibu lanjutkan. Setelah anak-anak sudah mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan satu video. Ya, video ini nanti akan Ibu tayangkan. Video di sini ada membahas tentang, salah satunya adalah bagaimana seorang siswa ingin yang namanya meraih cita-citanya dengan amat sangat gigih. Ya, nah sebentar, begitu anak-anak sudah Ibu tayangkan video ini, anak-anak simak video ini. Setelah itu, setelah selesai menyimak video ini, anak-anak juga membaca materi catur perusa arta yang ada di buku paket kalian masing-masing. Ya, baik, video akan Ibu tayangkan. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak atau sudah mengerti? Oh, begitu ya. Apa namanya? Saking gigihnya anak ini untuk mencari atau meraih cita-citanya itu. Ya, kalian sudah membaca juga apa sih pengertian dari catur perusa arta itu di buku paket kalian? Nah, sekarang ini ada kaitannya dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu akan meminta anak untuk mengaitkan apa sih kaitannya video tersebut dengan materi catur perusa arta yang sudah anak baca di buku paket tadi. Ya, misalnya ada nggak hubungannya antara bagaimana sih proses dia untuk meraih atau mencari cita-citanya itu dengan proses tahapan-tahapan apa yang dia harus lalui. Nah, itu kalian diskusikan itu sekarang dengan teman-teman, ya. Setelah kalian diskusikan, nanti Ibu akan bagi kalian dengan 2 kelompok. Nah, kelompok ini yang sudah Ibu bilang tadi, dari hasil yang sudah pretest yang kalian lakukan tadi, kelompoknya sudah Ibu dapatkan dengan hasilnya. Nah, sekarang Ibu akan bagi menjadi 2. Nah, ya, baik. Anak-anak sudah Ibu bagi jadi 2 kelompok. Silakan sekarang diskusikan, kalian gali informasi terkait tentang apa kaitannya antara video tersebut dengan materi catur perusa arta yang sudah kalian baca di buku paket kalian masing-masing. Baik, untuk waktu silakan Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi dan menggali informasinya. Sudah selesai? Baik, masing-masing kelompok sudah selesai untuk mendiskusikan atau menggali informasi terkait tentang video tersebut dengan materi yang sudah anak baca di buku paket. Baik, nah sekarang Ibu saatnya untuk meminta salah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan dari apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang kalian sudah gali dan dapatkan dari kaitannya antara video tersebut dengan materi yang sudah Anda bacakan. Baik, dari kelompok 1 silakan. Mungkin Kena silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus, terima kasih. Ini kelompok 1. Mari kita berikan reward dengan tepukan jempol. Ya, atau tempukan yang namanya salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk berikutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya untuk maju ke depan untuk mencari atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bagus sekali ya. Ini dari kelompok 2 ya, memiliki perpendapatan yang berbeda-beda ya dari kelompok 1. Mari kita berikan tepuk salut juga. Tepuk salut. Salut. Jempol. Salut. Baik, terima kasih. Nah, setelah anak-anak sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok, kira-kira ada di antara 2 kelompok ini anak-anak yang belum maju ke depan atau yang ingin berpendapat, Bu, saya belum berpendapat atau beda dari hasil dari diskusi teman-teman depan. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Tidak? Tidak ada? Atau ada yang mau bertanya kira-kira? Atau yang kurang jelas dari hasil penjelasan teman-teman di depan tadi? Tidak ada? Baik, sudah jelas. Baik, kalau memang sudah jelas, nah sekarang Ibu mau menyimpulkan. Ya, menyimpulkan tentang apa sih sebenarnya kaitannya atau misalnya definisinya
arti atau dari catur pusaka atau pembagiannya dari masing-masing catur pusaka tersendiri. Baik, kita simak ya. Yang pertama, catur pusaka itu adalah, kita lihat simpulkan ya, adalah salah satu ajaran susila yang menuntut manusia dalam bertingkah laku atau yang namanya ada 4 tangga atau tujuan hidup dari manusia itu sendiri. Ya, adapun 4 tujuan hidup itu sendiri yaitu 1. Dharma. Dharma itu adalah kebenaran. Ya, atau tuntunan, hukum atau petunjuk. Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan dengan baik, kita pasti akan dapatkan yang terbaik. Ya. Berikutnya yang kedua, ada arta. Arta itu adalah benda atau kekayaan atau harta benda yang sudah kita miliki. Nah, ya. Berikutnya yang ketiga, adanya yang namanya kama. Kama itu adalah keinginan atau hawa nafsu dari diri kita sendiri. Nah, ini kalau dikaitkan dengan video tadi itu mungkin di sini paling masuk, nak ya. Berarti adanya keinginan yang kuat dari anak itu untuk meraih namanya cita-cita yang dia inginkan. Nah, dan yang terakhir ada moksa. Moksa itu adalah tujuan hidup manusia atau kita adalah tujuan yang abadi atau keabadian yang akan kita ingin raih dalam diri kita atau dalam kehidupan kita sekarang. Nah, itu nak ya, itu bisa Ibu simpulkan dari beberapa yang mungkin yang sudah didiskusikan oleh teman-teman tadi. Nah, berikutnya setelah Ibu menyimpulkan materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak juga lebih mengerti, ya, lebih memahami tentang apa sih catur pusaka itu sendiri. Nah, berikutnya, Ibu akan mau bertanya kepada anak-anak. Kira-kira dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah anak-anak atau senang nggak anak-anak atau bahagia tidak anak-anak dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini? Bahagia? Iya, terima kasih. Berarti anak-anak happy ya. Kita harus percaya bahwa jika sudah dengan bahagia, jadi apapun yang akan kita serap, kita pasti akan menerimanya dengan baik. Gitu. Ya, kalau udah nyebeng-nyebeng begitu, pasti tidak akan anak bisa mengerti tentang apa pengertian atau penerapan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, berikutnya anak-anak sudah Ibu tanyakan apakah sudah ada tulisan ada bagus atau tidak. Nah, berikutnya sekarang untuk menolak atau mengukur kemampuan anak-anak dalam yang namanya presentasi tadi dan menyimak dari penjelasan Ibu juga tentang pengertian catur pusaka. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tes formatif. Tes formatif ini silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian dan nanti apabila dalam hasil tes formatif ini ada anak-anak yang nilainya di bawah atau kecil gitu nah ya, Ibu akan adakan remedial langsung. Nah, itu begitu kalian jawab, Ibu akan periksa, udah tahu nilainya kecil, Ibu akan remedial langsung dengan cara lisan. Ya, udah dimengerti anak-anak? Udah jelas? Kira-kira ada yang belum dipahami dulu sebelum Ibu akan suruh anak-anak untuk mengerjakan tugas atau tes formatifnya? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan dibuka buku latihannya, silakan dikerjakan tes formatif tersebut. Ya, waktu-waktu Ibu berikan, silakan. Baik, sudah nak ya? Jika sudah, silakan anak-anak, Ibu minta satu orang siswa untuk kumpulkan pekerjaan teman-temannya di depan. Sudah. Jika sudah dikumpulkan, sebentar akan Ibu periksa dan hasilnya pun akan kalian tahu hari ini juga. Nah, ya, baik. Sebelum Ibu lanjut untuk melakukan remedial, kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Jelas ya? Yang sudah habis, Bu. Kalau sudah jelas, baik. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akhiri dengan pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Silakan anak-anak boleh istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, silakan di close screen. Ya, kita ke tahapan berikutnya itu wawancara ya, Bu ya. Untuk modul ajar kan ada 2 modul ajar yang sudah Ibu buat. Apa saja Ibu? 2 modul ajar itu yang PBL sama PJBL. Ya, PBL, PJBL. Kira-kira dari penerapannya, apa yang membedakan kedua modul ajar itu ketika diterapkan ya Bu ya? Kalau diterapkan, perbedaannya menurut yang Bung G, kalau di PBL itu lebih ditekankan bahwa siswa itu akan menyelesaikan permasalahan yang sudah kita berikan. Yang Dan di sini juga ditekankan bahwa siswa itu dituntut untuk berpikir lebih kritis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gitu, penelitian itu PBL itu. Kalau PJBL-nya itu, di mana di sini siswa itu
dituntut untuk bisa merencanakan suatu proyek atau produk dari mereka itu sendiri atau dari diri mereka itu sendiri. Yang mana di sini tujuannya pada akhirnya adalah siswa itu dituntut untuk bisa mengeksplornya atau mengeksplorasi dari apa yang sudah dia rencanakan. Mungkin gitu Ibu. Oke. Nah, kemudian sudah sesuai belum modul ajar itu PBL PJBL dengan Merdeka Belajar? Kalau Titiang, menurut Titiang sudah sesuai Ibu. Mungkin ini bisa kita lihat ada buktinya itu misalnya satu di sini siswa itu bisa diberikan yang namanya kebebasan untuk salah satu yang seperti bilang yang tadi mengeksplor, berkolaborasi dengan teman-temannya satu sama lain dan mengembangkan keterampilan dari pikiran kritis atau pola kritis dari anak-anak itu sendiri gitu misalnya. Terus yang kedua misalnya dengan ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya motivasi belajar siswa itu sendiri gitu. Nah, Ibu. Jadi siswa itu tidak hanya menunggu dari kita saja, tetapi dia pun bisa meningkatkan motivasinya dia sendiri sehingga dia dapat menghasilkan satu karya yang lebih berkualitas yang akan dia dapatkan. Itu menurut yang. Nah, kalau misalnya pernah tidak Ibu mengaitkan ini dengan teori belajar, kira-kira modul PBL PJBL ini? Ada Teori tidak membaca nah, teori belajar? kalau yang sih biasanya yang lebih yang pahami nih ke misalnya model based learning gitu ya Bu ya. Kalau based learning itu kan di mana model pembelajaran ini terpusat pada anak itu sendiri dan menggunakan satu masalah yang kita ciptakan dan dia bisa menggali permasalahan itu sendiri dan dia pun lebih cepat memahami apa sih konsep yang akan kita berikan pada anak-anak. Itu Kira-kira itu teori apa Ibu ya? Teori yang dalam artian itu misalnya yang baca itu pendekatan konstruktivisme ya mungkin Ibu ya masuk nggak di sana itu kayaknya nih ke yang mana dia berkolaborasi bermotivasi dengan teman-teman satu sama lain dan kelompok tersebut untuk memecahkan atau yang namanya membantu teman satu sama lain untuk mencari nilai yang dia inginkan itu mungkin. Oke, kemudian dalam menerapkan PBL PJBL ini pernah menggunakan teknologi gitu Bu, berbasis teknologi tidak digital tidak gitu. Oh, Nika salah satunya seperti yang Tiang bilang tadi Bu dalam Tiang memberikan konsep dalam pembelajaran PBL tadi biasanya tidak pretest yang Tiang berikan tetapi dengan kuisis kepada anak-anak. Nah, salah satunya misalnya di tempat Tiang mengajar di SMP di Jenderal kan memang diberikan anak-anak itu membawa HP tetapi di saat anak-anak itu dibutuhkan untuk pembelajarannya menggunakan teknologi, HP itu dibagikan kembali ke anak-anak. Nah, di sanalah misalnya Tiang memberikan suatu kuisis atau memberikan yang namanya mungkin membuat tugas video pembelajaran begitu. Nah, yang fungsikan di sana dia perkembangan teknologi itu. Oke. Kalau LKPD-nya Bu, apa yang membedakan LKPD di modul ajar yang Ibu sudah buat antara PBL dan PJBL? Antara PBL dan PJBL. Misalnya LKPD-nya di sini, kalau yang PBL di sana Titiang memberikan yang namanya tes formatif aja Ibu. Tes formatif itu dalam artian bahwa setelah selesai Titiang memberikan penjelasan itu, Titiang memberikan satu soal atau 10 atau 5 soal lah terkait dengan materi yang sudah Tiang berikan. Nah, di sana Tiang memberikan soal tersebut langsung gitu kalau LKPD-nya. Nah, yang kalau LKPD PJBL-nya nih itu yang memberikan dalam artian dia dalam penilaian presentasinya dia dari yang namanya project yang dia ciptakan gitu. Nah, dari situlah yang lihat oh apakah dari nilai seninya dia membuat yang namanya artikel gitu misalnya Ibu ya, misalnya yang membuat LKPD tentang artikel gitu. Oh, seninya dia, kreativitasnya dia, itulah yang nilai gitu. Kira-kira perbedaannya antara PBL sama PJBL LKPD. Oke. Kira-kira berarti Nika penilaiannya Bu ya. Untuk penilaiannya jadinya menggunakan apa jadinya Bu? Asesmennya Nika. Penilaiannya nih ke Titian make yang kognitif nih ke Ibu. Kognitif di mana dia bisa yang namanya mengamati, memahami seperti nih ke Ibu. Apakah sudah bisa anak-anak menerapkan itu? Itu yang salah satunya yang gunakan. Oke. Untuk modul P5-nya tentang apa Bu?
P5-nya tentang kearifan lokal nih ke Ibu. Ya, membuat apa itu? Itu di sini ada yang namanya topiknya yang ambil nih ke tentang tradisi ngayah melalui berkesenian nih ke Ibu. Hmm. Kenapa yang ambil nih ke karena yang berpikir bahwa anak-anak di era sekarang tidak hanya mampu untuk berkembang di bidang teknologi saja, sedangkan kebudayaan dia tinggalkan, kata Ibu. Nah, salah satunya misalnya, ini yang balik lagi, yang contoh di SMP di Jenderal sendiri, Nike kan rutin setiap 6 bulan itu ada acara ngayah Hari Pura Sakenan, Ibu. Nah, di sana, dia bilang ke anak-anak bahwa apabila anak-anak sudah dapat ngayah, kalau misalnya udah ngerti sang tirta itu udah biasa anak-anak, paling tidak ayo coba menari, ayo coba yang namanya ngayah hidung seperti Nike, atau misalnya yang nama ada misalnya salah satu anak yang memang pintar di MC, ayo coba ngantep acaranya di sana seperti itu. Nah, ini yang mau terapkan pada anak-anak, biar dia tidak meninggalkan tradisi itu gitu. Seiring adanya kemajuan teknologi sekarang, biar tidak gadget saja gitu Ibu. Sedangkan menari itu harus tetap dia bisa terapkan juga. Oke, untuk PTK-nya apa judulnya, Bu? PTK-nya di sini yang penerapan model pembelajaran PBL tipe STAD itu berbantuan LKS nih Ibu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam ajaran agama Hindu khususnya pada materi satu perusahaan harta di kelas 8 khususnya. Oke. Kenapa memakai ngambil model itu, Bu? Karena Driki Titiang mungkin dalam proses ya Titiang mengajar sebelumnya, di mana sebelumnya Nike pernah kita tidak menggunakan yang namanya LKS sebelumnya Ibu ya, dan kita sudah membandingkan di saat kita menggunakan LKS dan tidak menggunakan LKS, ternyata di saat kita menggunakan LKS hasil belajar anak itu lebih bagus kita lihat kan Ibu. Kalau tidak menggunakan LKS anak-anak itu akan terfokus tetap pada kita gitu Ibu, dan dia tidak mau berusaha untuk ayo dengan sama teman-teman di kelompok kita masing-masing di kelas itu saling konfirmasi atau saling yang namanya sharing, yang ini seperti apa ya jawabannya, seperti ini apa ya kira-kira. Nah, adalah dia di sana latihan kan Ibu. Nah, di sini yang tolak ukurnya adalah ada perbedaan hasil belajar yang Tiang dapatkan di saat dia menggunakan LKS maupun tidak menggunakan LKS sebelumnya. Diukur dengan apa itu hasil belajarnya? Nah, di sini Titiang karena sudah pembiasaan dari awal Ibu, Titiang menggunakan tes formatif di dalamnya Ibu. Tes Berapa formatif itu banyak, adalah Pak? Titiang tergantung di LKS-nya itu Bu, tapi nanti di saat kita yang mau akan terjun nanti untuk penelitian ini yang akan memberikan 10 soal gitu Ibu. 10 soal terkait dengan LKS yang Tiang gunakan. Bentuknya apa? Bentuknya pilihan ganda Ibu. Oke. Soal pilihan Berarti ganda. ada berapa siklus, Bu? Siklusnya ada 2 gitu Ibu. Oke. Ya. Nah, Gitu. untuk penelitian di bab 2 itu kan ada kajian penelitian yang relevan. Itu berapa penelitian orang lain yang dipakai? Dia menggunakan satu Ibu, yang ada Oke. satu ya, yang kebetulan juga Niki dari Gianyar dari SMA 1 ya kalau nggak salah Niki dari Gianyar yang memang yang lihat juga hampir sama, dia melakukan penelitiannya dengan seperti itu, makanya Tiang berpikir bahwa ayo kita coba terapkan ini di sekolah Tiang bagaimana ya kira-kira hasilnya gitu, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Kalau mengukur keberhasilan, indikator keberhasilan penelitiannya gimana caranya, Bu? Bahwa Nah, penelitian itu berhasil gitu. ya, kita lihat di sini dari hasil gini ya Bu, dari hasil misalnya kita kan di dalamnya nanti kita akan di 2 siklus itu sebelumnya kan akan ada yang namanya penilaian juga Ibu. Selain memang kita mengamati langsung dan memberikan yang namanya nanti evaluasi di dalamnya kan Bu. Nah, dari sebelumnya kita tidak menggunakan itu, hasilnya berapa persen, dan saat kita menerapkan itu berapa persen hasilnya, apakah ada peningkatan atau tidak. Itu di sanalah kita melihat tingkat keberhasilannya penelitian ini itu rencananya. Oke. Coba lantunkan Trisandia bait ke-5, Bu. Bait kelima nggih. Nggih. Om kesemua suamo mahadewa sarwa prani
hidat karo mamuju asaru aku apibya alayu asu asadu asiu. Artinya, ya Tuhan, ampunilah hamba yang widi yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk. Bebaskanlah hamba dari segala dosa. Lindungilah hamba, oh yang widi. oke. Kedua, Bu. Kedua, nih. Oh, manaro ayana eweda masaru ya tebut mayo coba Yaskolan kuaniaron janu anirwi akalku niro kyoto suado adewo eko noro yono no adviatio astiago asti, yang artinya ya Tuhan Narayana adalah semua ini apa yang telah ada dan apa yang akan ada, bebas dari noda, bebas dari kotoran, bebas dari perubahan, tak dapat digambarkan. Sucilah Dewa Narayana, Ia hanya satu, tak ada yang kedua. Oke, baik. Tadi satu, Bu, yang keenam, Bu. Kesandawilah kaiku dosa, kesandawilah cipu kesandawilah monaso dosa dot promadot kesamu asum, yang artinya ya Tuhan, ampunilah dosa anggota badan hamba, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa pikiran hamba, ampunilah hamba dari kelahiran. Oke. Ya, sekian ujian hari ini, Bu ya. Selamat sudah bisa melewati ujian komprehensif. Silahkan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sama Ibu.